Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Kasih yang Tulus. Tema ini saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudaraku sekalian, mungkin ada para pendengar yang masih ingat dengan lagu Panggung Sandiwara. Namun saya lupa siapa yang menyanyikan lagu itu. Tapi di dalam kalimatnya ada berkata demikian, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran yang berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Saudaraku, kalau orang dunia saja mengatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara, orang suka sekali berpura-pura, seringkali memainkan peran yang pura-pura. Namun dalam nats ini, Rasul Paulus menasihatkan kita bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam terjemahan lain, yaitu di dalam TSI atau Terjemahan Sederhana Indonesia, berkata demikian, janganlah kita hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tetapi hendaklah kita mengasihi dengan tulus dan melakukan yang baik saja, serta membenci semua jenis kejahatan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan kasih itu dengan tulus, ikhlas. Tidak boleh kita lakukan dengan pura-pura. Kita harus mengasihi sesama kita dengan setulus hati. Sebab ajaran kasih adalah ajaran inti daripada ajaran kekristenan. Dan itulah yang sering diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan ajaran ini tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan. Karena barang siapa yang tinggal di dalam kasih, maka Allah ada di dalam dia. Dan kasih yang berasal dari Allah pasti tidak ada yang pura-pura, tetapi kasih yang tulus dari Tuhan. Jadi barang siapa yang mengasihi dengan tulus dan ikhlas, maka kasih itu sangat dihargai oleh Tuhan. Sebab kasih yang tidak tulus itu berasal dari iblis. Kasih yang pura-pura itu juga adalah perbuatan yang jahat, yang tidak berasal dari Allah. Itulah sebabnya ia berkata, jauhilah yang jahat. Maksudnya adalah jauhi kasih yang pura-pura itu. Tidak boleh ada di dalam hidup sebagai orang percaya kepada Kristus. Harus kita mengasihi sesama. Tidak ada alasan kita untuk membenci orang lain. Sebab tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan bila kita membenci sesama kita. Di dalam ayat yang ke-10, Rasul Paulus lebih lanjut lagi, dia berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata saling mengasihi di sini dia menggunakan kata filia, artinya kasih di dalam keluarga, kasih persaudaraan. Adakah orang yang membenci saudaranya dalam satu keluarga? Hanya orang yang bodohlah yang membenci saudara kandungnya. Nah, kalimat ini dipergunakan oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kasih, untuk boleh kita saling mengasihi. Kita ini bersaudara dalam Tuhan, kita sudah dipersatukan dalam Kristus. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengasihi dengan pura-pura. Sebaliknya kita harus mengasihi dengan tulus ikhlas tanpa ada benih kebencian. Di dalam kalimat berikutnya Rasul Paulus menulis, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya menghargai saudara-saudara kita adalah merupakan sukacita bagi kita. Kita menghormati saudara-saudara kita melebihi dari kita menghormati diri sendiri. Sebab di dalam terjemahan Sederhana Indonesia, ia mencatat di sini, dia berkata, dan marilah kita berusaha menghormati semua saudara seiman lebih dari diri kita sendiri. Luar biasa bukan? Memang ini berat rasanya, mungkin ada perselisihan perbedaan pendapat di antara kita. Tetapi ini adalah ajaran Alkitab yang harus kita patuhi sebagai orang-orang yang percaya. Karena otoritas yang tertinggi dalam menasihati kita adalah Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah, isi hati Tuhan, pikiran Kristus yang tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita abaikan. Tuhan adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Mari kita melakukan firman Tuhan itu dengan ketaatan yang sungguh. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Jangan kita mengikuti pola dunia yang mengasihi dengan pura-pura. Dunia ini mengasihi kita kalau ada maunya, tapi kita anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi dengan hati yang tulus, tanpa ada tujuan atau motivasi di luar daripada kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Saudaraku, Alkitab menegaskan kita, dan sekali lagi saya ulangi hal ini. Barang siapa yang mengasihi saudaranya, maka sesungguhnya Allah ada di dalam dia. Mari kita izinkan Allah berdiam di dalam kita. Roh Kudus mengajarkan kita tentang apa yang diajarkan Tuhan bagi kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.